Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil proyek kami yang berjudul Optimasi Alokasi Sumber Daya Pendekatan Algoritma Greedy dan Analisis dengan Analisis Komputasi. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Tia Rizky Saketang sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Repi Melani Putri. Saya Pascal Ginting. Saya Maulana Nauri. Next. Nah, kita mulai dari latar belakang masalahnya. Di sini ada 4 permasalahan utama yang kita hadapi. Yang pertama itu ketidaktepatan sasaran. Jadi bantuan sosial yang disalurkan ini seringkali tidak menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga tujuan utama bantuan itu sendiri menjadi kurang tercapai. Yang kedua, inefisiensi alokasi. Artinya sumber daya yang terbatas tidak dapat dioptimalkan secara sistematis. Akibatnya banyak bantuan yang terbuang sia-sia atau justru tidak memberikan dampak maksimal. Yang ketiga, kompleksitas data, yaitu kita itu sering dihadapkan pada jutaan calon penerima dengan banyak variabel yang harus dipertimbangkan secara simultan, seperti tingkat ekonomi, jumlah tanggungan, lokasi, dan kondisi urgensi lainnya. Yang keempat, yaitu keputusan manual, artinya proses pengambilan keputusan yang masih dilakukan secara manual cenderung lambat, tidak transparan, dan rawan terhadap bias, baik disadari maupun tidak. Nah, dari permasalahan tersebut, kami mengusulkan sebuah solusi, yaitu solusinya adalah menggunakan algoritma greedy berbasis prioritas multikriteria dengan mempertimbangkan 4 kriteria utama, yaitu tingkat ekonomi, jumlah tanggungan, urgensi otomatis, dan lokasi geografis. Kami juga melakukan analisis formal terhadap kompleksitas waktu dan ruang, membandingkan efisiensi algoritma greedy dengan dynamic programming, serta mengimplementasikannya ke dalam sebuah aplikasi web yang interaktif. Next. Selanjutnya, tujuan dari penelitian kami ini adalah, atau tujuan dari proyek kami ini adalah, yang pertama, kami merancang model algoritma greedy untuk mengoptimalkan alokasi bantuan sosial yang berbasis pada prioritas multikriteria, yaitu tingkat ekonomi, jumlah tanggungan, urgensi, dan lokasi geografis. Tujuan kedua ialah kami ingin mengidentifikasi kondisi di mana strategi greedy ini mampu menghasilkan solusi yang optimal, yang tentunya harus didasarkan pada sifat greedy choice property dan optimal substruktur. Tujuan ketiga yaitu kami melakukan analisis kompleksitas waktu dan ruang secara formal dari algoritma greedy yang kami kembangkan. Tujuannya untuk membuktikan efisiensi algoritma ini secara teoritis. Dan tujuan terakhir yaitu kami membandingkan performa algoritma greedy dengan dynamic programming dengan melakukan simulasi distribusi bantuan menggunakan data nyata maupun data sintesis. Nah, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Repi Melani Putri. Baik, di slide landasan teori ini menjelaskan konsep dasar yang digunakan dalam penelitian kami. Yang pertama yaitu bantuan sosial yang merupakan instrumen kebijakan publik yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberian bantuan seperti uang, pangan, subsidi, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam proses penyalurannya diperlukan konsep optimasi, yaitu metode untuk mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, sehingga bantuan dapat diberikan kepada pihak yang paling membutuhkan. Selain itu, digunakan juga konsep eh, kompleksitas algoritma untuk mengukur efisiensi sistem dalam mengolah data, yang dimana algoritmanya baik yang baik mampu bekerja cepat dan hemat sumber daya meskipun data yang diproses cukup banyak. Nah,
Untuk mendukung proses pengambilan keputusan, digunakan sistem pendukung keputusan atau SPK yang memanfaatkan teknologi komputer dalam menganalisis data secara objektif, cepat, dan akurat, sehingga penentuan penerima bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Selanjutnya yaitu eh, pengertian algoritma Grady. Sistem OptiBansos menggunakan pendekatan algoritma Grady untuk menyelesaikan eh, permasalahan inefisiensi dan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan sosial. Algoritma ini bekerja dengan prinsip utama memilih solusi lokal terbaik di setiap langkah untuk mencapai solusi global yang optimal. Yang dalam kasus ini berarti memprioritaskan calon penerima dengan skor tertinggi berdasarkan kuota yang tersedia. Kelayakan pengguna greedy pada sistem ini didasarkan pada terpenuhinya syarat greedy choice, eh, property, dan optimal substrate yang dimana hasil seleksinya terbukti 100% identik dengan solusi dinamik programming atau DP, namun dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi. Dan proses kerja algoritma ini dimulai dengan menghitung skor urgensi otomatis yang menggunakan bobot parameter ekonomi, tanggungan, dan lokasi untuk menjaga objektivitas data. Selanjutnya, sistem menghitung skor prioritas akhir melalui fungsi linear tertimbang yang menggabungkan 4 kriteria utama, yaitu yang pertama tingkat ekonomi, yang kedua jumlah tanggungan, yang ketiga urgensi otomatis, dan yang keempat adalah lokasi geografis. Setelah skor setiap individu diperoleh, algoritma melakukan pengurutan secara descending menggunakan metode time sort dengan kompleksitas waktu SO atau N per log NS. Dengan langkah terakhir adalah pemilihan SKS calon penerima teratas yang sesuai dengan batasan kuota yang telah ditentukan. Secara komputasi, algoritma greedy menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan dan penggunaan sumber daya yang dibandingkan dengan metode konvensional maupun dynamic programming. Berdasarkan hasil pengujian pada dataset yang berjumlah 10.000 data, Greedy mampu menyelesaikan proses alokasi dalam waktu 11,72 ms, yang berarti 669 kali lebih cepat daripada DP yang membutuhkan waktu hingga 7.840 ms. Dengan kompleksitas waktu yang hanya sebesar SONS, algoritma ini terbukti sangat slackable dan layak untuk diimplementasikan pada data skala besar seperti program Keluarga Harapan atau PKH yang mengelola jutaan penerima bantuan dari tingkat nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke cara kerja dan implementasi algoritma dalam konteks alokasi bantuan sosialnya, di mana di sini kami menggunakan formula skor prioritas yaitu SI sama dengan W1 dikali EI ditambah W2 dikali TI ditambah W3 dikali U auto I ditambah W4 dikali LI, di mana urutan prosesnya itu adalah hitung urgensi otomatis dan lanjut ke hitung skor prioritas, lanjut lagi ke mengurutkan descendingnya, dan juga yang terakhir itu adalah pilih kata teratasnya, di mana kompleksitas totalnya itu yang didapat itu waktu sama dengan O n log n dan ruang sama dengan O kali n, yang dimana didominasi oleh tahap pengurutan ataupun tim sort.
Next. Nah, untuk bagian perancangan sistemnya itu yaitu arsitek yang pertama itu adalah arsitektur dan alur kerja sistem multi bansosnya. Eh, yang pertama itu adalah input data penerimanya, di mana data penerimanya ini termasuk di nama, ekonomi, tanggungan, dan juga lokasi. Nah, selanjutnya itu adalah kalkulasi organisasi otomatis, dan lanjut ke greedy engine, di mana di proses ini kita melakukan penghitungan skor, sort, dan seleksi ke teratasnya. Dan terakhir itu adalah output dan visualisasinya, di mana akan menghasilkan tabel tabel hasil, grafik, dan analisis. Nah, adapun 6 halaman utama yang ada di sistem ini adalah yang pertama itu dashboard, di mana pada dashboard ini menampilkan statistik ringkasan dan chart distribusi skor secara real time. Nah, selanjutnya itu adalah penginputan data, di mana kita bisa menambah, menghapus, dan mengenerate data penerima bantuan sosial. Yang selanjutnya itu adalah algoritma greedy, di mana pencalonan greedy dengan bobot dan kuota yang dapat dikonfigurasi. Selanjutnya itu adalah perbandingan DP, tabel dan grafik benchmark greedy versus dynamic program. Dan yang terakhir itu adalah analisis kompleksitas, yaitu pensimulasian live pertumbuhan waktu eksekusi ataupun O dikali N log N. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Yang pertama ada HTML yang digunakan untuk struktur dan markup. Lalu ada CSS yang digunakan untuk styling serta animasi. Yang ketiga ada JavaScript yang digunakan untuk logika dan algoritma. Yang keempat ada Canvas API yang digunakan untuk visualisasi data. Yang kelima ada Shopify untuk hosting dan deploy. Serta yang terakhir ada Vanilla.js untuk arsitektur kodenya. Next. Selanjutnya implementasi. Fitur unggulan dari sistem ini yang pertama ada urgensi otomatis. Di sini artinya urgensinya tidak bisa dimanipulasi secara manual. Lalu ada slider bobot real time dengan preview langsung. Lalu ada benchmark live untuk membuktikan O, N, log N. Yang keempat ada validasi greedy choice property otomatis. Dataset simulasi yang kami gunakan berjumlah 20 calon penerima dengan 4 atribut input yang skalanya dari 1 sampai 10. Next. Selanjutnya ada tampilan program. Gambar pertama menunjukkan dashboard dari programnya. Dashboard ini berisi hasil dari program yang sudah dijalankan. Lalu gambar kedua berisi input data. Input data ini untuk menginput calon penerima bansos. Diisi secara manual. Lalu gambar ketiga implementasi algoritma greedy-nya yang berisi konfigurasi bobot. Next. Selanjutnya ada hasilnya. Di sini bisa dilihat ada konfigurasi bobot. Ada 5 bobot, ada 4 bobot yang bisa diatur secara manual. Yang pertama ada ekonomi, tanggungan, lokasi, serta kuota bantuan. Urgensinya diisi secara otomatis. Nilai urgensi tidak diinput manual karena sistem ini menghitung dari ekonomi, tanggungan, dan lokasi. Setelah program dijalankan, next. Bisa dilihat hasilnya. Ada 5 penerima terpilih dari 20 yang sesuai dengan konfigurasi bobot yang ditentukan. Next.
Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, model greedy multi-kriteria berhasil dirancang. Model sistem ini menggabungkan 4 atribut, yaitu ekonomi, tanggungan, urgensi otomatis, serta lokasi ke dalam fungsi skor tertimbang. Urgensi dihitung otomatis untuk menjamin objektivitas. Lalu yang kedua, kompleksitas terbukti efisien. Waktu O, N log N, dan ruang ON ini efisien bahkan untuk puluhan ribu penerima. Dominan di tahap pengurutan menggunakan tim sort. Lalu yang ketiga, greedy optimal untuk greedy berjalan secara optimal. Greedy choice property dan optimal substructure terpenuhi. Solusi greedy identik 100% dengan dynamic programming pada skenario ini. Lalu yang keempat ada greedy 669 kali lebih cepat dari DP. Pada N sama dengan 10.000, greedy menghasilkan 11,72 meter per second, sedangkan DP 7.807,840 meter per second. Keunggulan makin besar seiring pertumbuhan data. Ini sangat layak untuk skala nasional. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian presentasi kami dari kelompok 7. Kami berharap pendekatan algoritmik ini yang sudah kami usulkan ini dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan efektivitas distribusi bantuan sosial. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.